Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bella Hakim di sini. Pada kesempatan kali ini ya kontennya masih sama ya, bedah jurusan kembali. Sebelum saya memulainya, kita mau izin dulu lepas masker ya. Oh iya. Biar betul. enak aja ngobrolnya. Saya takut jadi zong ini mas. Cakepan pakai masker. Aduh, yes. Sekarang gitu, kalau pakai masker cakep gitu. Iya. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bikin konten lagi tentang bedah jurusan. Bedah jurusannya sesuai ada di thumbnail lah ya, udah jelas. Yaitu tentang pendidikan tata boga. Tata boga. Justru ini jadi pertanyaan. Saya tahu tata boga pun juga gara-gara kuliah. Oh, ternyata tata boga itu ini ya gitu. Banyak yang kirain tata boga tata apaan gitu ya. Dan ini saya mendatangkan salah satu narasumber dari prodi tata boga sendiri lah ya gitu loh, tentunya. Dan cukup punya peranan penting di tata boga juga. Di UNES juga punya peranan penting ya. Itu ada Mbak Ina sendiri. Dan Mbak Imah, jadi bisa perkenalan Mbak sendiri. Oh iya, perkenalkan nama saya Ima Naila Mafaz ya. Iya. Biasanya sih teman-teman manggil Ima, Mak. Terus Bucil, Cil, apalagi Selena Gomez ini favorit, nama panggilan favorit Selena Gomez. Katanya sih aku mirip ya, tapi ya entah dari sudut pandang mana gitu, I don't know. Oke, siap. Dari prodi pendidikan tata boga angkatan 2016. Sekarang sibuknya ini ya, skripsi ya. Betul. Yang Mbak Ima sendiri dulu dia masuk di himpunan Mas Impro PKK ya. Iya, betul. Yang punya peran penting juga, yang kemarin keluar ke UNJ itu ngapain tuh? Iya, kita ada jadi di jurusan PKK-nya sendiri. Kalau prodi pendidikan tata boga itu kan salah satu prodi yang ada di jurusan PKK. Nah, kita bikin himpunan yang seluruh teman-teman di Indonesia gitu. Jadi ada berbagai universitas yang ada jurusan PKK-nya. Nah, kita kemarin musamnya Rakernas, bukan musam, sorry. Rakernasnya di UNY. Kemarin 2020 berarti bulan Maret. Dan beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Menteri BMKM UNES 2020, Menteri Kewirausahaan ya. Iya, betul. Jadi lagi-lagi yang gue datengin ya orang-orang yang sudah ada semester tua dan juga punya peranan penting di kampus lah tentunya ya, biar yang kita obrolin juga enak dan lebih detail kalau udah semester tua, punya pengalaman yang lebih gitu. Aduh, ya. kelihatan tua. Sama nih. Ya udah langsung ya. Terkait masalah pendidikan tata boga. Apa sih pendidikan tata boga secara general nih, secara umum? Okay. Banyak yang mungkin jadi PR belum tahu, termasuk saya dulu juga belum tahu gitu. Ya, kalau dari orang-orang nih ya yang dilihat dari luar gitu kan biasanya, ngapain sih tata boga? Kuliahnya cuma masak gitu. Ya nggak salah, memang benar kita kuliahnya masak gitu. Cuman ada beberapa, mungkin hampir seluruh masakan di seluruh bukan Indonesia saja ya, malah di seluruh dunia kita pelajari di situ. Kita belajar di situ tentang masakan dari berbagai negara, dari aneka jenis masakan pun, dari baking, pastry juga kita belajar di situ. Dari masakan yang bukan, biasanya kan kalau di Indonesia sendiri kita ada adat-adat untuk makanan 7 harian, untuk pernikahan, kayak gitu. Nah, kita juga pelajari di situ. Kayak gitu, dan nggak hanya itu guys. Untuk kita bikin makanan pun itu harus sesuai dengan kandungan gizinya. Nah, itulah kenapa di tata boga itu nggak hanya masak-masak guys, kita juga harus memperhitungkan gizinya juga. Itu yang bikin pusing guys. Gitu. Jadi pendidikan tata boga itu adalah pendidikan yang lebih ke masak ya, masakan dan minuman. Dulu saya kirain tata boga ya tata apa nih gitu. Kalau di sipil kan ada ini teknik sipil, ada teknik satu, terus ada perencanaan wilayah kota kan itu kan betul. Kayak tata kota, kirain ada siro ternyata tuh tentang masakan gitu. Prodi yang bahas tentang masakan. Food and beverage gitu. Kuliner lah. Ya sekarang lagi booming ya. Terus next, kalau pendidikan tata boga nih di Indonesia ada di mana aja nih universitas yang ada pendidikan tata boganya, mungkin udah familiar lah, udah terkenal kampusnya. Kalau untuk pendidikan tata boganya yang ada pendidikannya itu malah hanya ada di ini ya, Malang apa ya. Kalau kebanyakan sih dari kita
ada yang cuma tata boga sendiri. Iya, tata boga nggak ada jadi pendidikan. murni Murni gitu. tata boga. Kayak di UNI itu murni, terus lalu di UNESA juga ada, itu D3 dia murni. Ada S1-nya juga apa ya, aku lupa. Di UNJ kayaknya ada ya? Di UNJ ada, terus di UPI Universitas UPI, Pendidikan Indonesia, terus ada beberapa kampus swasta juga sih yang dia pariwisata, terus konsentrasinya ke tata boga. boganya. Betul sekali. Gitu. Kalau masa flashback nih, dulu masuk tata boga. Alasan masuk tata boga kenapa nih? Ini ada cerita seru dikit nih. Ya nggak seru-seru, biasa aja sih sebenarnya, biasa aja. Tapi menurutku ya lumayan seru lah. Sebenarnya tuh aku dulu udah nggak pengen kuliah, udah nggak pengen sekolah, cuman pengennya apa nih? langsung kerja aja kali ya. Kirain langsung halan gitu. Komputer. Belum ada salah juga. Nah, aku mikirnya apa ya, kuliah yang kiranya nggak usah mikir. Nah, ada nih tata boga, paling cuma masak-masak doang. Aku mikir juga kayak gitu dulunya. Masuklah ke situ. Ternyata ya nggak juga. Tapi bagus sih, bener-bener dapat banyak inilah. Aku dulu kan IPA ya. Nah, terus jadi nggak sia-sia ilmu IPA aku, karena di situ kita ada tentang mikrobiologi pangan, Terus ada kimia pangan juga, jadi kepake. Masih ada korelasinya dengan saat sekolah lah ya. Betul, even itu tuh sebenarnya malah tata boga dia masuknya soshum. Iya ya, soshum ya. Dan tuh masuk teknik gitu. Nah, kalau di UNES masuknya teknik teknik ada ini tata boga, tata busana, tata kecantikan dan BKK. Di UNY masuk ini juga nggak sih, teknik nggak sih? Di UNESA masih teknik. Di UNESA teknik. UM juga iya teknik. Ada beberapa yang dia malah ini mau diriin fakultas sendiri sih, pariwisata kayak gitu. Fakultas pariwisata gitu ya? Iya. Jalur masuknya apa nih? Mandiri. UM. Wih, jalur terakhir, Bu. Jalur terakhir. Padahal aku dari SNMPTN itu udah ngincernya tata boga. SNMPTN di UNJ dulu. Terus SBM udah di UNES, UNES. Udah emang dari awal di tata boga. Iya. Dapat dari siapa tuh? Maksudnya lo harus masuk tata boga nih, atau emang katakan cari-cari sendiri? Cari-cari sendiri. Nah, itu tadi aku mikirnya yang kira-kiranya nggak harus belajar. Dan emang ada apa ya? Aku orangnya kan nggak suka terikat sama orang kan. Jadi ya cita-cita amin semoga terkabul, kita punya kerjaan kita sendiri lah. Nah, yang sekiranya itu cocok kayak gitu, oke, tata boga bisnis kuliner nih. Karena kan ya kita tahu sendiri lah, makanan nggak akan ada habisnya, Bro. Bisnis kuliner nggak akan mati. Bisnis kuliner nggak ada matinya, apalagi yang kayak pandemi. Tahu kan ya, makanan, minuman, apalagi minuman jangan ini. Covid kemarin 2020, tahu nggak? Apa yang dari Korea? Dalgona. Oh iya benar. Itu kan juga Dalgona langsung kayak, ada minuman lagi. Apalagi minuman yang sekarang branding banget tuh. Betul. Banyak inovasi baru. Kayak boba. Betul. Sinina boba. Nah, banyak banget ya. Terus apalagi yang makanan sekarang barbekyuan ya, bisa di ini makanan Korea yang terutama ya, sekarang betul. Di Indonesia. Udah mulai masuk kerja tuh kita masak-masakan Korea. Padahal kurasa malah enakan makan tradisional sih. Ya mungkin karena kita udah biasa sama bahannya tuh bumbu-bumbunya. Kayaknya lebih agak punya privilege tersendiri ke kita makan. Dari Korea nih di story ini keren nih. Iya, biasa anak zaman sekarang kan begitu. Ya nggak apa-apa sih, kayak ibaratnya ada juga yang mungkin selebgram ya dia kerjanya kayak gitu, bukan menjual ini loh gue aktif di segini, gue bisa gini sesuai bidangnya lah. Ya kita nggak bisa mengkomentari kayak gitu karena ya pasti ada tujuan tersendiri dan juga ada hal-hal tertentu. Jangan merusak kebahagiaan orang lain. Misal baru kayak misal dapat ini bahagia di story terus di komentar alay. Yang nggak bisa kayak gitu karena taraf kebahagiaan seseorang juga berbeda-beda. Jangan merusak kebahagiaan orang. Iya, betul sekali. Lanjut nih, tadi udah sedikit disinggung ya masalah mata kuliah, ada mikrobiologi, kimia pangan, mata kuliah apa lagi nih yang dipelajari di tata boga. Nah, ini ada yang lumayan membutuhkan effort lebih. Itu ada makanan fisiologi khusus di situ, teman-teman. Fisiologi khusus. Itu nanti teman-teman belajar ini tentang makanan orang sakit. Jadi benar-benar dasarnya sebagai ahli gizi. Iya. Nanti ada kayak seandainya nih ada seseorang, Mas Milhan, umur berapa Mas? 21. 21 dengan berat badan sekian, tinggi badan sekian. Kegiatan sehari-harinya seperti apa. Nah, nanti kita disuruh bikin
makanannya, makanan siangnya, makanan selingannya, dia makanan seharinya itu untuk menunjang aktivitasnya Mas Firhan biar tetap fit, Iya. bisa lebih baik lagi kayak gitu. Nah, terus kadang ada juga kita mempelajari tentang orang ini sakit ini, berarti ada pantangan-pantangan makanannya nggak boleh diberikan. Dimakan, iya. Nah, kita harus bisa bikinin menu makanannya itu untuk orang tersebut. Nah, itu bener-bener butuh effort banget sih. Jadi Tapi inget keren. ini zaman flashback di Asian Game ya. Gue Asian Game kan ditambah di catering department tuh di kampung atlet village yang sekarang dijadiin ini sih isolasinya para Covid, pas Covid. pasien. Pas di sana jadi bener-bener untuk makanan di pagi hari itu apa aja, siang apa aja, malam apa aja gitu yang untuk atlet. Jadi bener-bener harus diforsir gitu. Jadi nggak sembarangan. Betul. Jadi paginya tuh harus makan ini, siang ini, malam ini. Jadi kayak wah teratur banget gitu ya. Jadi kayak wow gitu. Walaupun sisa tuh ya ada yang mau nggak mau harus dibuang karena ya ibaratnya bagi kita siang masih bisa dimakan, bahkan orang Indonesia biasa ya dipanasin lagi. Dipanasin. Tapi kalau di sana beneran makanan pagi itu langsung jam 11, jam 12 diangkat, dibuang, nggak boleh diambil dan bener-bener nggak boleh dimakan walaupun itu pegawai-pegawainya ya itu nggak dibolehin. Berarti kayak oh takarannya sudah ada sendiri. Ternyata ada ilmunya juga. Betul. Selain fisiologi apa lagi nih? Nah, ini mata kuliah termantap Oh, di semester 6 ada gelar karya. Oh, Nah, ini project project ya? akhirnya ya seluruh mahasiswa jurusan PKK di seluruh Indonesia pasti akan buat ini di akhir di tugas akhirnya. Karena akhir banget kan skripsi ya, Iya. penelitian kita. Nah, itu kita bikin produk baru, inovasi baru bener-bener yang belum ada sebelumnya. Terus kita bikin event pameran yang lumayan besar lah. Dan itu semuanya kita kerjakan sendiri, dari konsep pamerannya, kita bikin produknya. Itu saat kita menjalani itu guys. oh. Dalam satu hari kan ada 24 jam itu. Kurang. Berarti Nggak ini, ada waktu tidur. 2 Tidur hari itu sia-sia. 2 hari ibaratnya gini. 2 hari itu 1 hari lah ya. Iya, diibaratkan. iya, sehari itu 24 jam, bagi kita itu cuma 10 jam. Tiba-tiba udah malam ketemu malam lagi. Ya Allah. Jadi paling berat ini ya di semester 6 ya selama Iya, kuliah. banget, iya. Banget. Mantap pokoknya deh. Tugas-tugas berarti masuk tugas ya. Tugas di semester 6 adalah proyek akhir bikin gelar karya. karya. Apakah itu Betul. hanya di UNES saja? Setelah ulang tahun Mbak Ana? Enggak, di univ lain ada. Ada. Oh, Iya, ada. jadi itu Berarti- memang proyek akhirnya kita sih jurusan kita. Iya, kayak pameran hasil pemikiran kita, karya Iya. kita dipamerin gitu Betul, ya. betul. Selain tugas itu, tugas yang berat lagi di semester berapa? Kan telah mengarungi semester 1, semester 2, semester 3 sampai ya semester ini sekarang. Paling berat di mana? Betul. Sebenarnya sih dari semester ke semester kita ada tingkatan beratnya sendiri-sendiri ya. Iya. Maksudnya tapi dari semester pertama, kedua, ke ketiga itu tingkat apa ya? Tingkat beratnya itu udah mulai naik. Jadi kalau dikatakan paling berat yang mana berarti di semester 6-nya. Oh, di semester 6. Heeh. Tapi Iya sih. di semester 4 itu tadi ada makanan fisiologi khusus. Itu yang lumayan butuh effort banget. Terus di semester 5 kita ada apa ya? Aku lupa nih. Apa ya? Ayo inget lagi semester 5. Kalau ingat semester 5, semester 6 tuh memang semester berat-beratnya mahasiswa. Oh, ada industri-industri. Nah, itu kita jualan tuh. Ya coba bayangin ada berapa mata kuliah yang kita harus jualan. Iya. Ada industri catering, terus pengelolaan usaha boga. Kita bikin kafe dulu di kantin. Kamu dulu masih menangin nggak ya? Kamu kan ada kan ya? Ini ya, Skar Boga itu nggak sih? Skar Ayu Boga. Iya dulunya itu kan sekarang udah dijadiin Sekar Ayu. Kayak industrinya anak PKK. I know. Yang di E6 tuh bukan di Teknik Elektro dulu jualannya. Enggak, itu punya kalian sendiri. Ada dulu di E7 sebelahnya mesin. Oh, Sebelahnya gedung mesin. Itu Oh. dulu kita bikin kafe di situ. Jadi setiap semester ganjil pasti ada kafe di situ. oh. Setiap angkatan kan. Kayak gitu. Nah, gitu kita bikin kafe, kita bikin catering kayak gitu. Wah, mantap lah. Mantap ya. Itu di semester 6 ada gelar karya tadi sama ini makanan Jualan bikin kafe. bukan ini makanan istimewa. Nah, makanan istimewa itu tadi yang aku bilang kayak 7 harian kan ada makanan-makanan tertentu
harian orang meninggal. Terus nanti 7 bulanan orang hamil itu ada makanan-makanan tertentu yang itu ada filosofinya sendiri. Terus orang tunangan itu seserahannya apa aja. Terus orang nikah, orang meninggal 1000 hari, pokoknya makanan-makanan istimewa. Makanya namanya makanan istimewa. Karena benar-benar istimewa, guys. Istimewir. Begitu. Dari selama kuliah ini, kalau di teknik sipil ada penjurusan nih, di konsentrasi lah ibaratnya ya. Konsentrasi di tata boga apa? Ada nggak sih? Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, Nggak berarti umum sih. Nah, mungkin yang bukan mungkin, emang yang anak PKK-nya sendiri, mereka ada konsentrasinya, mau ngambil boga, busana, apa kecantikan. Oh, ya. Kalau di kita ya memang itu. Semuanya ya. Gitu. Jadi semua tentang kuliner lah. And the next ya, ini mau aja nih. Iya, serius. Nah, enak nggak enaknya di kuliah di ini tata boga? Plus minusnya deh Plus minusnya. dari pengalaman selama kuliah. Oke, kalau aku sih orangnya positif ya. Kita banding sesuatu itu dari positif aja, guys. Jadi banyak enaknya aja. Kita praktek, abis praktek ya kita bikin sih 1 porsi makanan ya buat disajikan, nanti dinilai sama dosen kita. Abis itu kita makan sendiri sisanya, iya nggak? Apalagi kalau bikin pastry bakery itu kan bikinnya 1 resep, dan yang kita sajikan kan cuma dikit doang, ada sisa nih, lumayan bisa kita bagi ke teman-teman atau kita jual. Jadi ada duit. Nah, itu enaknya ya. Terus pokoknya kita bisa nyicipin makanan-makanan yang mungkin sebelumnya kita belum pernah makan makanan itu, karena kan kita dari makanan berbagai negara juga ya. Itu apa ya, pengalaman baru sih dan mantap lah. Tapi nggak, ya namanya kita orang Indonesia, nggak semuanya itu cocok dengan lidah kita. Iya sih. Betul. Terus kalau nggak enaknya apa ya? Mungkin ini kali ya, abis praktek muka udah lecek ya, badan keringetan, beda banget sama anak kecantikan. Anak kecantikan abis praktek mereka cakep, gila, buluk cuy, bener-bener buluk deh. Kecantikan keluar, wow. Bagikan bintang bersinar, kita keluar. Jadi Ya, kalau bisa bilang cuci matanya anak teknik ya itu anak kecantikan. sedih banget gue. Kalau udah keluar praktek, wow ya. Apalagi naik teknik ya, pakai jas lab udah kotor mah. Gede dari lewat sel. Aduh. Begitulah. Itu adalah ya beratnya suka dukanya di tata boga. Gelar dari pendidikan tata boga kan SPD ya. Iya. Kalau yang murni apa dong ya aja? ST. ST. Ya, Jadi sarjana teknik. iya, karena kan dia masuknya ke fakultas teknik. Oh, enak ya? Kalau D3 itu AMD. Iya, kalau di AMD. AMD-nya apa? Ada lanjutnya nggak? Kurang tahu aku. Oh, nggak tahu. Iya, Kalau di teknik ada AMD TR kalau nggak salah ya. Kalau salah coba benerin. AMD TR kayak AMD terapan gitu. Kurang paham sih aku. Iya, kurang tahu juga. Enak ya berarti ya. Misal ini nggak usah pengen dapat gelar teknik ya. Kan biasanya apa ya, bisa dikatakan yang gelar yang bisa dibanggakan ya, kalau nggak kedokteran, Iya. ST, udah itu. Aku dulu juga berharapnya dapetnya SD tahu. Tapi ternyata oh ya kan ada pendidikannya, jadi dapetnya Jadi SPD. pendidikan itu. Jadi teknik juga kan ada pendidikan teknik otomotif, di teknik bangunan. Mereka nggak ST, jatuhnya SPD. Yang murni? Yang murni ST. Oh. Yang kayak pendidikan teknik elektro dia jatuhnya SPD. SPD, iya, pendidikan. benar-benar. Yang ada pendidikannya jatuhnya SPD walaupun dia Di sebenarnya teknik, teknik gitu iya, ya. betul. Aja. Oke. Terkait masalah ini, prospek kerja dari pendidikan tata boga atau tata boga tersendiri ya. Kalau mungkin orang awam sudah paham lah ya, bikin catering, bikin vendor makanan gitu. Mungkin bisa yang sendiri. apa sih yang selain itu jadi lulusan tata boga? Oke. Bisa ini sih, anak tata boga bisa masuk ke rumah sakit yang bagian gizi, bagian makanannya, karena kita kan udah ada makanan fisiologi khusus di situ, kita udah ada bekal. Mau masuk ke situ bisa, ataupun ke ini nih yang ditunggu-tunggu orang banyak ini, ke kapal pesiar, guys. Wes, kapal pesiar itu bisa masuk. Oh, berarti yang masak-masak tuh ya? Iya. Nah, tapi kalau di kapal pesiar kan biasanya syaratnya minimal 1 tahun pengalaman kerja. Nah, itu kalian saat ini habis lulus nih ya dari kuliah tata boga, kalian bisa ngambil sekolah profesi dulu 1 tahun sambil kerja di hotel ataupun di restoran yang memang dia udah kelasnya lebih itulah. Jadi udah ada pengalaman, kan tinggal lulus dari sekolah profesi, daftar deh ke kapal pesiar. Nah, sekolah Lumayan. profesinya tuh sekolah profesi apa?
yang bagian perkapalan nanti kan. Oh, Kita kan nggak, kalau udah kuliah biasa kan nggak ada basic di situ ya. Iya. Kita nggak tahu nanti kayak gimana tentang keselamatan kerjanya dan lain-lain. Oke. Nah ini deh closing lah ya, penutup. Pesan untuk bagi para siswa yang mau ngambil tata boga atau yang sudah baru pertama terjun ke tata boga, mungkin baru semester 1, semester 2 gitu. Pesannya apa sih buat teman-teman semuanya? Ini siapa ya? Kalau enjoy aja sih ngejalaninnya, karena banyak hal baru yang bakal kalian dapat gitu di situ. Yang kalau seandainya kamu memang tipe orang yang suka dengan hal-hal baru, aku pikir ini cocok banget buat kalian. Iya. Karena banyak makanan baru yang akan kalian pelajari ya, pun nggak hanya itu, ada banyak hal yang bisa kalian olah, kalian gali di tata boganya sendiri. Ya, intinya jangan kayak menganggap sebelah mata lah ya. Dengan adanya jurusan di kampus itu berarti ada kebutuhan nih bagi masyarakat gitu ya. Boga makanan-makanan. So, apalagi sekarang, masalah makanan tuh menjadi kayak urusan perut tuh ada urusan paling utama. Nomor 1, betul. Kalau enak tuh langsung jadi pilihan gitu Betul. ya. Pasti akan laris gitu dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin adalah serba-serbi bedah jurusan dari tata boga gitu ya. Bagaimana perkuliahannya, prospek kerjanya, dan bagaimana sih menjalani tata boga dan besok kita bagaimana. Jadi semuanya bagus lah di jurusannya ya. Itu mungkin cukup sekian dari kami ya berdua. Apabila nanti ada yang bisa nambahin, bisa ditambahin kolom komentar ya terkait tata boga, dan juga nanti ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau enggak langsung hubungin aja di Instagramnya. Instagramku @imanaila yang belakang A-nya 2. Oh gitu. Bukan Selena Gomez ya. Bukan, jangan follow saya Gomez, follow saya saja. Ya, nanti gue cantumin deh IG-nya ya biar tahu. Nanti Yap. bisa tanya-tanya langsung ke DM ya, di Instagramnya. Nanti kalau di chat, kolom chat juga bisa, kolom komentar. Tapi kan nanti saya harus ngelimpahin dulu ke Mbak Ima untuk menjawabnya. Kami kalau saya menjawab sendiri kan nggak mungkin, karena ya takut sedikit salah lah. Yang ini cukup itu dari kita berdua. Apabila ada kesalahan, kita berdua dalam perbincangan kita, kami mohon maaf dengan sebesarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa ya. Betul. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.